warahmatullahi wabarakatuh. Nauzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, rahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat rahmat Dialah kita hingga saat ini masih bisa merasakan nikmat kesehatan, baik itu kesehatan jasmani maupun rohani kita. Tak lupa pula salawat berserta salam kita hadiahkan kepada junjungan alam kita, yakninya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan selalu berselawat kepada beliau, kita dapat syafaat dari beliau nanti di yaumil mahsyar kelak. Amin ya rabbal alamin. Dan yang saya hormati dosen pembimbing mata kuliah Bahasa Indonesia, yakninya Ibunda Dwi Fiora MPD. Dan saya berterima kasih kepada Ibu telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk presentasi. Dan selanjutnya yang saya banggakan yakninya teman-teman yang seperjuangan dengan saya. Mudah-mudahan diberikan kesehatan dimanapun kalian berada. Langsung saja pada poin tujuan saya membuat video ini, yakninya untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yakni kelompok 6 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama saya sendiri, perkenalkan nama saya Irfal, dan selanjutnya ada teman saya Joya Hanafi Ginting, dan yang ketiga ada Kevin Adrianto. Langsung saja pada pembahasan kali ini, kelompok kami ingin membahas tentang paragraf. Langsung saja saya skip. Yang pertama mengenai latar belakang, saya akan bacakan sedikit. Pada umumnya sering dilupakan perbedaan antara paragraf dan kalimat. Suatu kalimat dalam tulisan itu tidak berdiri sendiri, melainkan kait-mengait dalam kalimat lain yang membentuk paragraf. Paragraf merupakan salinan kecil sebuah karangan yang membangun satuan pikiran sebagai pesan yang disampaikan oleh penulis dalam sebuah karangan. Paragraf atau alenia suatu bentuk bahasa yang biasanya merupakan hasil pergabungan dari beberapa kalimat. Langsung pada rumusan masalah. Yang pertama, pengertian paragraf. Paragraf diperlukan untuk mengungkapkan ide yang lebih luas. Dari sudut pandang komposisi, pembicaraan tentang paragraf sebenarnya sudah memasuki kawasan wacana atau karangan, sebab formal yang sederhana boleh saja hanya terdiri dari satu paragraf. Jadi tanpa kemampuan menyusun paragraf, tidak mungkin bagi seseorang mewujudkan sebuah karangan. Selanjutnya rumusan masalah. Yang pertama, pengertian paragraf. Yang kedua, struktur paragraf. Ketiga, syarat-syarat paragraf. Dan keempat, jenis paragraf. Dan yang terakhir, nomor 5, pengembangan paragraf. Yang selanjutnya pembahasan A. Pengertian paragraf. Sebuah paragraf berasal dari bahasa Yunani, yakni paragros, atau menulis di samping atau tertulis di samping, adalah satu jenis tulisan yang memiliki tujuan atau ide. Awal paragraf ditandai dengan masuknya ke baris baru. Sebuah paragraf terdiri dari pikiran, gagasan, atau ide pokok yang dibantu dengan kalimat pendukung. Paragraf non fiksi biasanya dimulai dengan umum dan bergerak lebih spesifiknya hingga dapat memunculkan argumen atau sudut pandang. Setiap paragraf berawal dari apa yang sebelum dan berhenti untuk dilanjutkan. Paragraf umumnya terdiri dari 3 hingga 7 kalimat, semuanya bergabung dalam pernyataan berparagraf tunggal. Dalam fiksi prosa, contohnya
tetapi hal ini umum bila paragraf prosa terjadi di tengah atau di akhir. Sebuah paragraf dapat sependek satu kata atau berhalaman-halaman dan dapat berdiri dari satu atau banyak kalimat. Ketika dialog dikutip dalam fiksi, paragraf baru digunakan setiap kali orang yang dikutip berganti. Selanjutnya, definisi yang lain. Paragraf merupakan penyusunan dari semua artikel atau karya tulis. Banyak pelajar yang menganggap bahwa pengertian paragraf mempunyai batasan dalam panjang kalimat, yakni paragraf merupakan kelompok kalimat yang sedikitnya terdiri dari 5 kalimat, dan bahkan ada yang mengartikan paragraf sebagai setengah dari halaman. Selanjutnya yang kedua, bagian B, struktur paragraf. Struktur paragraf terdiri dari satu, topik atau gagasan utama, yang kedua, kalimat utama, ketiga, kalimat pendukung, keempat, transisi, yang kelima, penegas. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Joya Hanafi Ginting. Baiklah, ia akan melanjutkan presentasi kelompok kami, yaitu C, syarat-syarat paragraf. Kesatuan, yang dimana kesatuan dalam paragraf bahwa sebuah paragraf yang baik hanya boleh mengandung satu gagasan jika ada kalimat yang ada dalam sebuah paragraf saling berhubungan dan saling mendukung dalam menjelaskan gagasan pokok paragraf, maka paragraf tersebut dapat dikatakan kesatuan gagasan. Yang kedua yaitu kelengkapan. Kelengkapan sebuah paragraf diwujudkan dengan terpenuhinya sebuah unsur pembentukan paragraf, yaitu gagasan utama, yaitu tema atau ide yang menjadi dasar pengembangan paragraf. Kalimat utama, yaitu menuangkan gagasan utama tersebut ke dalam sebuah kalimat utama. Kalimat penjelas, yaitu menjelaskan ide dari kalimat utama sehingga menjadi jelas, rinci, lengkap, dan sampai kalimat penjelas tersebut tidak menyimpang dari ide pokok. Kepaduan yang ketiga, kalimat-kalimat dalam sebuah paragraf yang terangkai secara logis dan saling mendukung gagasan utama tersebut dengan kepaduan dan koherensi. Kepaduan ini bisa kita dapatkan dengan penggunaan konjungsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kevin Adrianto. Saya akan melanjutkan presentasi kelompok kami yang telah dipresentasikan rekan saya sebelumnya, yaitu yang D, jenis-jenis paragraf. Jenis-jenis paragraf dalam suatu karya sastra atau yang lainnya, yakni paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi ini adalah paragraf yang memanjangkan atau menjelaskan, menginformasikan suatu hal untuk menambah pengetahuan atau menambah bacaan. Yang kedua itu ada paragraf deskripsi. Di sini paragraf deskripsi ialah suatu objek, tempat atau peristiwa seterang-terangnya kepada pembaca. Dan yang ketiga ada yaitu paragraf persuasi. Ya, ini paragraf tersebut ialah paragraf yang berisi unsur ajakan, imbauan, rujukan atau saran kepada pembaca. Dan yang keempat ada paragraf argumentasi, yaitu paragraf yang berisi pembuktian atau pembahasan atas pendapat penulis tentang suatu hal. Yang terakhir ada paragraf narasi. Paragraf narasi ialah paragraf yang berisi kisah atau rekaan atau cerita pengalaman. Lanjut kepada yang E, pengembangan paragraf. Pengembangan paragraf ada pada sudut pandang. Untuk yang pertama ada pada sudut pandang untuk memperkaya suatu uraian atau berita. Yang kedua ada contoh, sebuah gagasan biasa menjadi jelas jika diperkuat dengan beberapa contoh atau ilustrasi. Yang ketiga ada klimaks atau antir klimaks. Paragraf diawali dengan gagasan bawahan yang tidak terlalu penting.
Secara logis, perkembangan paragraf seperti ini disebut sebagai perkembangan paragraf yang edukatif. Dan yang keempat ada definisi luas. Paragraf seperti ini biasanya menggunakan sebuah gagasan yang abstrak. Yang kelima ada klasifikasi berbeda dari analisis atau uraian pengembangan ini. Yang keenam ada perbandingan dan perbandingan dan pertentangan. Perbandingan dan pertentangan dapat digunakan secara bersama atau terpisah dalam perkembangan paragraf ini. Yang ketujuh ada analogi. Dalam perkembangan analisis uraian didasarkan pada kesamaan dari dua hal atau lebih. Yang kedelapan ada sebab akibat. Di sini ada sebab akibatnya. Dalam paragraf diuraian hal-hal yang menyebabkan suatu peristiwa terjadi atau sebaliknya. Yang kesembilan, proses perkembangan paragraf ini menguraikan proses bagaimana suatu terjadi atau terwujud. Dan yang terakhir ada umum khusus dan khusus umum. Ini dibalik saja, bisa juga kedua cara mengembangkan paragraf ini merupakan cara yang paling umum digunakan dalam mengembangkan umum khusus. Gagasan utama atau kalimat topik diletakkan di awal paragraf, diikuti oleh kalimat-kalimat yang mengandung gagasan bawahan. Itulah tadi presentasi dari kelompok kami, dan saya akan menjelaskan kesimpulan dari makalah kami. Kesimpulannya ialah paragraf merupakan sebuah kumpulan dari kalimat-kalimat yang berisi tentang suatu ide pokok atau gagasan utama. Sebuah paragraf tentang baik akan memberikan bantuan pembaca serta menulis atau membuat artikel atau karya tulis akan membuat tulisan yang Anda buat tidak terasa dan akan membingungkan membaca dan bahkan penulis untuk tidak mengembangkan artikelnya. Daftar isinya ada dari Bud Harjo, Syukur dan Gunawan, dan ada juga dari http://perdanaariat.com, dan ada juga berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Dan berikutnya ada Pratama Aditya Bagus, Kampus Lengkap Bahasa Indonesia, Surabaya, Pustaka Medium 2012. Itulah tadi hasil presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau jika ada salah kata atau kesalahan saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.